اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah tentang cara memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan. Karena di zaman sekarang banyak sekali yang menjalankan politik uang demi menggapai jabatan yang dia inginkan, bukan karena dia berilmu atau memiliki wawasan yang luas, tetapi hanya menggantungkan harta atau modal yang dia miliki. Memilih pemimpin dalam perspektif Islam. Perlahan tapi pasti aura pesta demokrasi Indonesia mulai berdenyut. Spanduk para caleg satu persatu mulai bermunculan. Media sosial pun tidak luput dari ajakan dan seruan memilih para caleg. Di berbagai persimpangan pun mulai terpasang baliho dalam berbagai ukuran dengan berbagai gaya bahasa penyampaian. Masyarakat dituntut untuk lebih dewasa, cerdas dalam menentukan pilihan. Dalam situasi politik yang kian dinamis, pemilihan pemimpin menjadi momen yang krusial bagi perkembangan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Belakangan ini, fenomena politik uang semakin merajalela dan mempengaruhi keputusan banyak orang dalam memilih pemimpinnya. Menyadari hal ini, kita perlu kembali merujuk pada petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pemimpin yang relevan untuk membentuk tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Menurut hadis, pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, integritas, dan kebijaksanaan. Mereka bukanlah orang yang mengejar kekuasaan semata, melainkan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Politik uang sejatinya bertentangan dengan prinsip ini, karena cenderung memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa seseorang yang dipilih menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengemban amanah dengan baik. Dalam konteks ini, amanah berarti tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dan melindungi hak-hak mereka. Politik uang merusak konsep amanah ini karena memaksa pemimpin untuk memprioritaskan kepentingan pemberi suap dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, politik uang bisa merusak keadilan sosial, sesuatu yang sangat ditekankan dalam hadis Nabi. Pemimpin yang dipilih berdasarkan politik uang bukan atas dasar kemampuan dan integritas akan cenderung membuat keputusan yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat yang kecil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenung dan memahami petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pemimpin. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membantu mencegah praktik politik uang dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang mampu memimpin dengan adil dan bijaksana demi kebaikan kita bersama. Dalam Islam, pemilihan pemimpin atau orang yang akan mengatur urusan umum
dan individu adalah masalah penting dan serius. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas pengurusannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam Islam dan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan keputusan mereka. Hadis lainnya menunjukkan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku." Selain itu, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengingatkan tentang pemilihan pemimpin yang tidak adil atau korup. Seorang pemimpin yang memimpin umat Islam tetapi tidak berusaha atau ikhlas dan memberikan nasihat, maka dia tidak akan memasuki surga bersama mereka. Pada hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya." Hadis ini memberikan petunjuk bahwa seorang pemimpin tidak boleh sombong atau memandang dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi sebaliknya, mereka harus merendahkan diri dan melayani rakyat. Dari hadis-hadis Nabi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam adalah masalah serius dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas moral dan etika. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, adil, tulus, dan harus berusaha untuk kepentingan terbaik bagi rakyatnya. Seorang pemimpin juga harus merendahkan diri dan melayani rakyatnya, bukan mendominasi atau memperkaya diri sendiri. Kualitas-kualitas ini adalah esensi kepemimpinan dalam Islam dan harus dipertimbangkan saat memilih pemimpin. Itulah tadi kisah tentang cara memilih pemimpin dalam ajaran Islam. Jadi jangan terlena karena dia memiliki uang yang banyak. Banyak uang tetapi tak punya moral dan tak bertanggung jawab, sama halnya bohong dan merugikan banyak rakyat. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih calon pemimpin agar tanah kita Indonesia ini yang kita cintai selalu sentosa, sejahtera, dan berkemajuan. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.